Ya, tim pemenangan nasional menilai pemanggilan juru bicara TPN, Aiman Wicaksono merupakan indikator mundurnya demokrasi ke masa Orde Baru. Sebelumnya Ketua Umum PDIP juga menyindir kepemimpinan saat ini seperti zaman Orba. Tanpa menyebut kepada siapa sindiran ini ditujukan, Mega menilai pemerintah saat ini bertindak sewenang-wenang jelang pemilu 2024. Benarkah demokrasi kita mengalami kemunduran dan sedang berada di ujung tanduk? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Bang Karel Tikulau, juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus caleg Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah, Bang Yusuf Lakaseng. Selamat siang Bang Karel dan Bang Yusuf. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang menjelang sore. Aku ingin ke Bang Karel. Bang Karel ini melihat atau menilai pernyataan Aiman ini seperti apa? Apakah ada pelanggaran menurut Bang Karel? Saya mengikuti perkembangan ini. Menurut saya, apa yang disampaikan Aiman itu sebetulnya bukan pelanggaran. Itu hanya kritik atau peringatan kepada Polri dalam rangka Polri agar lebih profesional, lebih menunjukkan kenetralannya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan Polri, terutama Kapolri, itu kan diangkat oleh Presiden. Tentunya kalau diangkat oleh Presiden bukan berarti dia kepada yang mengangkat, tapi dia loyal kepada negara. Itu yang catatan penting harusnya. Nah begitu, karena undang-undang kita mengatakan bahwa memang diangkat oleh terpilih atau dilantik ya oleh Presiden. Tapi dalam hal ini Presiden secara institusi, bukan secara pribadi. Saya kira itu pendapat saya. Oke, berarti apakah berarti ini secara pribadi atau bagaimana menurut Bang Karel? Ya, Kapolri loyal kepada Presiden, tapi bukan loyal kepada Jokowi. Itu yang harus dipegang ya. Terhadap Presiden, artinya Presiden yang sudah melaksanakan atau melakukan ya semuanya sesuai dengan perundang-undangan yang ada ya menurut hukum tata negara kita. Artinya kalau Presiden menyimpang, Kapolri tidak boleh dong harus berpihak kepada Presiden dalam hal ini. Tapi Presiden dalam hal ini adalah lembaga, bukan perorangan. Sekali lagi yang saya ingatkan, karena Kapolri diangkat oleh Presiden sesuai hukum, sesuai ketatanegaraan kita. Itu. Oke, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Oke, Bang Karel, kita akan masih mencoba menghubungi Bang Yusuf, tapi saya ingin ke Bang Karel. Bang Karel, tapi kalau begini, ketika memang mengatakan Kapolri itu mendapatkan perintah dari seorang presiden dengan atasannya presiden. Tadi kan Bang Karel mengatakan bedakan antara presiden dengan pribadi seorang presiden. Tapi kan bagaimanapun itu tetap aja Kapolri adalah bawahannya presiden, mau nggak mau, meskipun itu dipisahkan antara dia sebagai seorang presiden atau seorang Joko Widodo, itu tidak bisa dipisahkan gitu loh. Nampaknya seperti itu, Bang Karel. Nah ini bagaimana menentukan hal tersebut, Bang Karel? Ya, Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kapolri, itu terikat oleh Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Coba kita baca di pasal 28-nya. Ya. Ayat satunya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Ayat 2, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Ketiga, ayat 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, kepolisian ini betul-betul harus netral dan kita coba baca dari penjelasannya di dalam ayat satunya. Yang dimaksud dengan sikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Lanjut. Nah, dari sini nampak kan bahwa kepolisian tidak boleh melibatkan diri dalam hal politik praktis. Kalau ada warga negara, baik dia itu anggota partai politik atau bukan, mengkritik Polri harusnya menerima dengan legowo, mengkritik ke dalam, betul tidak? Kalau tidak betul, disampaikan dengan tindakan nyata, bukan dengan pemanggilan. Begitu, kalau pemanggilan ya jelas. Sepertinya memang kita kembali kepada Orde Baru lagi, itu pendapat saya.
Demikian. Oke. Tapi Bang Karel, apakah dengan yang saat ini terjadi itu mengarah kepada ketidaknetralan aparat seperti itu? Ya, dari yang saya amati pribadi, ya, itu memang ada kecenderungan ke sana. Makanya dalam hal ini saya juga mengkritik Polri. Mudah-mudahan Polri tidak memanggil saya dalam hal ini. Saya sampaikan bahwa Polri memang harus tunjukkan kenetralannya. Tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan terlebih Kapolri, ya jangan hanya retorika, narasinya menyatakan demikian, tapi fakta di lapangan banyak oknum-oknum. Saya katakan lagi oknum ya, oknum yang tidak netral seperti itu. Oke. Saya ingin coba ke Bang Yusuf Lakaseng. Bang, udah bergabung Bang? Oke. Bang, ini 6 laporan terkait statement dari Mas Aiman. Kira-kira sampai saat ini seperti apa menyikapinya? Ya, ini sebenarnya ya tidak bisa diputus dari satu rentetan. Kontestasi ini diikuti oleh seorang anak presiden yang sedang berkuasa, ya. Apalagi proses masuknya itu sangat kontroversial, melanggar banyak hal yang patut, etika, moralitas, hukum direkayasa. Jadi kalau sudah sampai melakukan pelanggaran jauh semacam itu, maka dipastikan mereka jadi kontestan, itu akan menyusul kecurangan-kecurangan yang lain, ya. Pasti akan digunakan sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya untuk mempengaruhi agar kemenangan itu ada pada mereka. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Isu soal polisi tidak netral ini sudah menjadi konsumsi umum, ya. Bahkan beberapa media juga sudah menulis, media Indonesia misalnya menulis itu. Nah, kalau kita berangkat ke menyentuh soal Aiman, Aiman ini kan seorang yang berlatar belakang jurnalis investigatif yang profesional, ya. Waktu itu dia hanya menyampaikan bahwa dia menemukan data ada oknum, ya, yang keberatan diarah-arahkan untuk memenangkan satu pasangan calon presiden oleh pimpinan di atasnya. Nah, harusnya pihak kepolisian mendengar ini datang saja baik-baik ke sama Mas Aiman, ya. Minta data, ya, kalau memang mereka ingin menindaklanjuti untuk membuktikan bahwa mereka tidak benar, tidak netral. Mereka netral, jadi nggak usah sampai pakai prosedur pemanggilan seperti itu. Apalagi dalam proses kemarin itu Aiman dikasih surat tengah malam. Itu kan ganjil gitu loh, kayak nggak ada jam yang lain, ya, yang lebih menggambarkan bahwa mereka adalah penegak hukum yang profesional, ya, memang betul-betul menegakkan hukum, mencari orang jahat. Nah, Aiman ini kan bukan teroris, bukan koruptor gitu yang akan melarikan diri. Jadi menurut saya itu sangat berlebihan. Dengan begitu polisi justru memperlihatkan dirinya bahwa justru dia tidak netral, justru dia menjadi alat kekuasaan. Dalam negara demokrasi kan, aparat polisi hukum itu dipakai untuk melindungi warga, untuk menciptakan ketertiban, bukan dipakai untuk sebagai alat represif. Nah, kelihatannya sekarang ini sebagai alat represif, sebagai alat intimidasi, dan ini sangat krusial. Ini terjadi di tengah-tengah kontestasi politik, yaitu pemilihan presiden. Ini bahaya sekali bagi demokrasi. Ini mahal betul harga yang dibayar akibat ketidakprofesionalan aparat semacam ini, ya. Itu tanggapan saya. Tapi Mbak Yusuf, apakah ini hanya sekedar shock terapi bagi seorang Aiman ataupun mungkin mereka yang komplain terkait dengan dugaan ketidaknetralan aparat ataupun penegak hukum atau penyelenggara pemerintah dalam pemilu ini? Ya, memang akhir-akhir ini kekuasaan memang sedang tersudut, ya, karena tidak bisa tidak semenjak peristiwa MK itu kan selalu menjadi sasaran kritik. Dan kalau kita lihat kan memang dalam prosesnya pilpres ini berjalan, itu kubu pasangan Ganjar yang paling sering mendapatkan hal-hal yang dirasa ada keberpihakan aparat gitu, misalnya balihonya dicabut-cabutin,
berbagai tempat, itu kan sudah indikasi. Jadi, dan siapa yang melakukan itu kan itu pasti terorganisir, ada perintah dari atas sehingga aparat bergerak melakukan itu. Nah, saya menganggap bahwa ini tidak baik diteruskan ya. Makanya saya bilang ini sejak awal sudah salah. Memasukkan Gibran itu adalah awal dari semua kerusakan proses politik kita dalam kontestasi kali ini. Itu memang sudah salah sejak awal. Itu kesalahan besar yang dilakukan oleh kekuasaan ya, oleh presiden kita. Dan ini memang akan menuai kontroversi, akan menuai perlawanan, akan menuai resistensi ya. Itu sih. Oke. Bang Carol masih di sini ya. Bang Carol, ini terkait dengan banyaknya dugaan intimidasi, termasuk dengan tadi ada informasi sebelumnya BEM UI dan UGM juga dugaannya diretas media sosial. Bagaimana demokrasi saat ini menjelang pemilu 2024? Apakah banyak juga permintaan bantuan hukum terkait dengan hal tersebut ke Bang Carol? Oh ya, jadi begini, kaitannya terutama ketika MK mengadili perkara usia capres dan cawapres, kami dari Perkat Nusantara dan TPDI itu sudah mengirim surat kepada MK ketika itu untuk supaya seluruh hakim yang terlibat di dalam uji materi ini itu mengundurkan diri, terutama adalah Anwar Usman. Itu yang kami tekankan. Kenapa? Karena terkait batasan usia itu tidak ada larangannya atau tidak diatur di dalam undang-undang dasar. Itu diatur dalam undang-undang. Dan itu ranahnya pembuat undang-undang, bukan MK. Karenanya MK bisa mengundurkan diri atau menyatakan bahwa tidak berwenang menguji material tentang batasan usia terkait capres dan cawapres, termasuk ya batas usia juga untuk hakim konstitusi. Karena kalau sampai ini dikabulkan, bukan mustahil, besok lusa akan ada lagi permintaan uji material terkait batas usia hakim konstitusi, yaitu adalah mengadili atau menguji dirinya sendiri. Karena itu kami meminta pertama kali sebelum diputus, sebelum diproses permohonan uji material ini, itu kepada MK kami minta untuk mengundurkan diri semuanya atau menolak. Itu karena ada benturan kepentingan di antara mereka. Namun ternyata ya diputus juga kan, apalagi di putusan nomor 90 ini sangat kontroversial. Sehingga kami juga mengajukan diri untuk menggugat ke waktu itu kita masih sebut Dewan Etik, kemudian menjadi MK. Nah, itulah yang kami gugat ya. Salah satunya dari sekian banyak pemohon untuk MK, untuk kode etik ini adalah kami. Dan alhamdulillah puji Tuhan itu dikabulkan ya. Cuman kami masih belum puas karena hanya dikabulkan dengan memberhentikan sebagai ketua. Padahal itu adalah pelanggaran etika berat yang harusnya diberhentikan secara tidak hormat dari hakim konstitusi, bukan saja dari ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami minta. Karena itu sekarang kami sedang mengajukan juga permohonan ke MK juga ya untuk kedua terkait dengan Anwar Usman yang curhat ke publik, menggunakan drama-drama Korea lagi seperti yang Pak Jokowi sampaikan, itu dilakukan oleh Anwar Usman. Dan kami sudah juga mengajukan permohonan untuk kode etiknya ya terkait dengan Anwar Usman yang kedua ini, untuk kami minta dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Itu yang sudah kami lakukan terkait ketatanegaraan kita. Yaitu. Tapi dengan masa pemilu yang hanya beberapa bulan, apakah berpengaruh terkait hasil pemilunya ataupun nanti terkait dengan ketidakpuasan masyarakat dengan jalannya pemilu kali ini, Bang Karel? Ya, tentunya berpengaruh. Kalau seandainya pasangan Prabowo Gibran ini terpilih, ini akan menuai gugatan tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Jelas ini akan menyita banyak
waktu, tenaga, pikiran ya dari sang presiden terpilih. Makanya kami juga berharap supaya pasangan ini juga tidak terpilih agar ketatanegaraan kita menjadi tertib ke depannya. Dan juga kami ada usul kepada pembuat undang-undang ke depan yang namanya putusan final and binding itu harus ada syaratnya. Syaratnya harus sesuai dengan hukum acara dan tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Sehingga putusan final and binding itu bisa dilaksanakan. Kalau ada masalah di etika, maka putusan final and binding itu menjadi tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Bukan dibatalkan artinya, tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Itu yang kami akan usulkan ke depannya nanti. Baik, Bang Yusuf, saat ini apa yang sudah dipersiapkan oleh TPN terkait dengan, karena kalau nggak salah hari ini pemanggilan namun ditunda sepertinya kalau nggak salah, apa yang disiapkan oleh TPN terkait dengan pemanggilan Mas Aiman Wicaksono? Ya, karena ini adalah prosedur hukum, tentu kita taat hukum. Aiman sangat siap untuk menghadapi proses hukum itu. Kan sudah ada berita, bahkan 1.000 pengacara akan mendampingi Aiman. Sebenarnya ya, secara politik yang rugi besar itu adalah pemerintahan ya, bahkan kepolisian sendiri, karena citranya jadi tercoreng gitu loh. Mereka jadi sangat reaktif gitu. Jadi akhirnya kemudian mencurigakan. Inilah saya bilang kacaunya pemilu kali ini ya. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya ya, Mas. Pada ketika PSB selesai masa jabatannya, dia mempersiapkan dengan baik pemilu. Bahkan ada biasanya waktu itu maju, dia tidak cawe-cawe ya, tidak ada intervensi. Ibu Mega juga, padahal Ibu Mega sedang memegang kekuasaan, itu tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk ini. Nah, sekarang ini kekuasaan eksekutif itu mengintervensi semua lini. Jadinya demokrasi ini tinggal prosedural belaka, kehilangan substansinya. Ini bahaya sekali. Ini yang saya bilang bahwa kekuasaan sekarang ini menyerang semua sendi-sendi demokrasi kita ya. Pemilu tidak lagi pada substansi kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi pemilu hanya tinggal formalisme belaka, rakyat ke TPS, tapi semua sudah dikondisikan, sudah dipengaruhi oleh alat-alat negara, baik yang terlihat maupun baik yang tidak terlihat maupun terlihat ya. Itu membuat sehingga kita jadi ragu. Akankah pemilu ini betul-betul demokratis, ya, jujur dan adil? Karena sudah dimulai dengan kecurangan, nanti akan melahirkan beban berat bagi siapapun yang menang. Oke lah, misalnya menang Prabowo Gibran, itu akan menjadi beban mereka. Mereka kan selalu dibebani oleh beban etik, beban moral, beban legitimasi yang terus akan dipertanyakan. Dan harus dipahami bahwa sekarang ini masyarakat itu sudah terbelah. Ya, terbelahnya apa? Semenjak peristiwa MK itu ya sudah terbelah. Ada yang merasa diuntungkan dengan MK itu, tentunya kubu Prabowo Gibran merasa baik-baik saja. Dan di luar itu adalah belahan yang lain, dan itu adalah bahan yang besar. Bukan hanya kubu yang terlibat dalam partisan Pilpres. Bahkan kelompok-kelompok independen, tokoh-tokoh publik, para intelektual, para dosen, itu juga sudah bersuara bahwa ada hal yang tidak beres dalam kekuasaan kita saat ini. Ini yang mahal ya, saya kira menjadi pertaruhan dari perjalanan bangsa ini. Baik, terima kasih Bang Karel dan juga Bang Yusuf telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan Bang. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baik.